Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 343 sampai 344. Bab 343 tidak bisa mati. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sangat menderita. Xie Jing memelototi Ye Yan dengan raut wajahnya. Kata-katanya terdengar menenangkan, namun terasa sangat canggung. Ekspresi wajah Ye Yan acuh tak acuh. Jangan menatapku seperti itu. Maksudku, ini mungkin belum terlalu awal. Mungkin tidak akan lama lagi dia akan kembali dengan sendirinya. Ini adalah kebenarannya. Jika rencananya berjalan dengan baik, lelucon ini akan segera berakhir, dan Qin Fanglan secara alami akan kembali. Tapi Xie Jing merasa Ye Yan melontarkan pernyataan sinis. Dia berkata dengan marah, bahkan jika ibuku tidak memiliki hubungan yang baik denganmu, kamu tidak perlu terlalu bangga dengan kemalanganmu. Setelah mengatakan itu, Xie Jing melambaikan tangannya dan pergi. Ye Yan terdiam. Wanita ini, dia sangat marah dengan apa yang dia katakan. Qin Fanglan berbaring di tanah yang dingin, merasa kedinginan, lapar dan haus, tapi dia tidak berani mengeluh. Sudah sehari semalam sejak saya diculik, hari sudah pagi keesokan harinya. Para penculik menjadi semakin pemarah, dan mereka akan memukuli dan memarahinya jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Seseorang bahkan datang memanfaatkannya tadi malam. Jika Qin Fanglan tidak berjuang keras dan memperingatkan yang lain, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia sekarang merasa bahwa dia tidak beruntung selama 8 kehidupan sebelum dia menghadapi hal semacam ini. Qin Fanglan takut dipukuli oleh para perampok dan tidak berani mengadu kepada Ni Xie, jadi dia mengarahkan semua kebenciannya pada Ye Yan. Benar sekali, jika orang ini tidak mendapatkan kembali mangkuk porselen yang pecah, bagaimana dia bisa mengalami semua masalah ini? Menantu laki-laki yang datang ke rumah harus dianggap pecundang. Dia sedang mengertakkan gigi dan berpikir, ketika seseorang tiba-tiba menjambak rambutnya dan menariknya ke atas. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi dengan ekspresi wajahmu tadi? Apa kamu sedang memarahiku dalam hati? Qin Fanglan ketakutan, dan pikiran di benaknya menghilang seketika, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, beraninya aku. Monyet itu meludah. Menurutku kamu juga tidak berani. Dia menyingkir dan Fatih Luo datang. Dasar jalang, ini sudah malam, dan aku masih belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Sepertinya tidak ada yang benar-benar ingin menyelamatkanmu. Tidak, putriku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Saudaraku, tolong beri aku waktu lagi. Fatih Luo melambaikan tangannya dengan keras. Persetan, menurutmu aku bodoh? Pergi, hubungi pembeli dan jual wanita jalang ini padaku. Meskipun saya sedikit lebih tua, selalu ada orang dengan selera unik. Dia memesan dengan dingin. Monyet di samping hendak mengangguk ketika telepon Qin Fanglan tiba-tiba berdering. Membuatku takut, Fatih Luo mengumpat dan mengangkat telepon. Kamu bajingan, di mana kamu menangkap cucuku? Sudah kubilang, jika cucuku memiliki kekurangan, aku akan memastikan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Suara marah dan hampir gila Nyonya Xie tua keluar. Dia meminta Xie Kaidong untuk menjemputnya, tapi dia tidak pernah kembali. Tepatnya, yang dikembalikan adalah surat tercetak. Jika satu tidak cukup, tambahkan yang lain. Apakah cukup? Darah Nyonya Xie segera mengalir ke dahinya dan dia hampir mencabutnya. Xie Kaidong adalah kekasihnya, dan dialah yang dia pilih sebagai pewaris masa depan keluarga Xie. Tapi dia juga diculik. Dia dipenuhi dengan kebencian. Kelompok perampok ini sangat jahat sehingga mereka benar-benar memasang jebakan untuk dirinya sendiri.
Surat itu tidak ditandatangani, dan Xie menerima begitu saja bahwa dia adalah orang yang sama yang menculik Qin Fanglan. Jadi, panggilan telepon telah dilakukan. Fatih Luo bingung dan balas berteriak, "Kamu sakit sekali. Saya tidak tahu apakah kamu seorang cucu atau bukan. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin memberiku sesuatu? Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, jangan pernah berpikir untuk kembali." Sesuatu terjadi pada cucunya, dan daging di wajah Nyonya Xie bergetar. Dia hanya mengira pihak lain berpura-pura bodoh dan mengancamnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, aku akan memberimu barangnya, tapi jangan menyakiti siapapun." Si gendut Luo sangat gembira. Tanpa diduga, wanita jalang bau ini benar-benar berharga di hadapan wanita tua ini. 50 juta mangkuk porselen, itu saja. Tapi wanita tua itu baru saja mengatakan bahwa cucunya. Fatih Luo mau tidak mau menyapu perut Qin Fanglan. Mungkinkah gadis ini sedang hamil? Tapi dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Memang benar dia mendapatkan barangnya terlebih dahulu. "Monyet, ajaklah beberapa orang bersamamu, lebih perhatian, dan ikuti rutinitas kita sebelumnya untuk mendapatkan sesuatu," perintah Fatih Luo. Rupanya, mereka sudah melakukan ini lebih dari satu kali. Monyet itu mengangguk dan keluar. Wajah Qin Fanglan penuh ketidakpercayaan. Nyonya Xie telah mengubah jenis kelaminnya, atau apakah Xie Jing memaksanya untuk setuju? Namun, apapun alasannya, dia akhirnya terselamatkan. Qin Fanglan menangis kegirangan. Villa Xie. Nyonya Xie menutup telepon. Wajahnya begitu muram hingga dia seperti bisa meneteskan air. Kemarin, dia mengira cucunya akan baik-baik saja ketika dia keluar. Tetapi dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Siapakah para penculik ini? Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa merencanakan setiap langkah yang mereka ambil. Nyonya tua Xie sangat tidak mengerti. Dia selalu merasa bahwa hal di baliknya tidak sesederhana itu. Di sisi lain, Xie Jing juga datang lagi ke villa keluarga Xie. Kali ini, Ye Yan yang mengirimnya ke sini. Xie Jing kaget saat melihat wanita tua itu. Ekspresi nenekku sekarang terlihat sama jeleknya dengan almarhum ibunya. Namun, dia hanya terkejut sesaat. Menyelamatkan ibunya sekarang adalah kekhawatiran terbesar Xie Jing. "Nenek, sudah lama sekali. Apa pendapatmu tentang itu?" Xie Jing bertanya langsung tanpa mempedulikan kesopanan. Nyonya tua Xie berwajah gelap dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda di sini untuk menanyai saya, untuk menanyai orang yang lebih tua?" Xie Jing memandang Nyonya tua Xie dengan hati yang dingin. Tidak peduli seberapa memihak nenek, Qin Fanglan masih memiliki hidupnya. Apakah itu sangat tidak berharga di matanya? Tapi sekarang harapan untuk menyelamatkan ibunya ada di tangan Nyonya Xie. Jadi Xie Jing hanya bisa menundukkan kepalanya. "Tidak, nenek, aku hanya cemas." Nyonya Xie yang sudah tua sekarang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya yang jahat. Dia hendak mengutuk ketika dia mendengar Ye Yan di sampingnya berkata, "Nyonya tua, yang mendapat masalah adalah ibu kandung Xie Jing. Jika Anda tidak memberi kami hasil hari ini, saya khawatir kami tidak akan pergi." "Apakah kamu mengancamku?" Nyonya Xie menatap Ye Yan dengan wajah tegas. "Aku hanya menyatakan fakta," Ye Yan berkata dengan enteng. Wajah Nyonya Xie dingin. Tapi hatinya merasa sedikit cemas. Sesuatu terjadi pada Xie Kaidong sekarang, dan dia masih ingin menyelamatkan cucunya. Kuncinya adalah dia tidak ingin memberitahu Xie Jing bahwa Xie Kaidong juga dibawa pergi. Awalnya, cucunya tidak bisa menekan wanita ini. Jika Xie Jing tahu tentang Xie Kaidong, bukankah dia akan memperlakukannya dengan kurang hormat di masa depan? Nyonya Xie sangat perhatian pada cucunya.
bab 344 naik sendiri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Saya akan menyelamatkan orang, kamu kembali dan menunggu kabar." Xie Jing sangat gembira. "Sungguh, Nenek, kapan itu akan terjadi? Aku akan pergi bersamamu." "Omong kosong, apakah menurutmu ini main-main? Apa yang kamu main-main? Kembali ke sini dan tunggu." Tentu saja, Nyonya Xie tidak berani setuju. Jadi dia hanya bisa berteriak pada Xie Jing untuk pergi. Melihat sikap tegasnya, Xie Jing tidak punya pilihan selain pergi dulu. Bibir Ye Yan melengkung. Xie Jing bersikeras mencari Nyonya Xie. Ye Yan bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia hanya samsak tinju ketika dia datang, jadi dia ikut dengannya. Yang penting semuanya sudah diatur, dan Xie Jing tinggal menunggu kabar di rumah. Kenapa repot-repot berlarian mencari masalah? Ketika Ye Yan dan Xie Jing pergi, wajah Nyonya Xie menjadi sangat muram. Kali ini dia menghitung dengan baik, namun dia tidak menyangka akan diplot oleh beberapa pencuri, yang membuatnya begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xie Jing hanyalah keluarga kelas 3. Dan tidak ada cara yang baik untuk menghadapi orang yang putus asa. Saat ini, telepon berdering. "Apakah kamu siap?" Sebuah suara terdengar. Nyonya Xie menahan amarah di hatinya dan berkata, "Siap, di mana cucuku? Jangan menyakitinya." "Berhenti bicara omong kosong, satu orang saja, kirimkan barangnya ke." Pihak lain melaporkan sebuah alamat. Nyonya Xie mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah saya sendirian? Di usia saya, apakah saya masih harus mengemudi?" "Berhenti bicara omong kosong, jika ada satu orang lagi, aku akan memotong lengan cucumu," kata pihak lain dengan kejam dan menutup telepon. Nyonya Xie tidak pernah semarah ini selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Jadi dia hanya bisa pergi dengan patuh. Di pinggiran Tanglin, lantai paling atas sebuah bangunan yang belum selesai. Monyet menutup telepon, dan ekspresi awalnya yang galak tiba-tiba berubah menjadi menyanjung. Bibiku, aku telah memintamu untuk memberitahuku, kamu tahu." Wajahnya memar dan bengkak, dan jelas dia dipukuli. Diam dan berlutut. Seorang pengawal tinggi berbaju hitam, memancarkan aura yang kuat, berkata dengan dingin. Monyet itu bahkan tidak berani kentut, sehingga ia menundukkan kepala dan berlutut berjajar di sepanjang dinding bersama beberapa teman lainnya. Apa yang membuatnya begitu jujur tidak lain adalah lebih dari 30 pengawal tangguh berpakaian hitam yang mengelilinginya. Di antara para pengawal, ada satu set meja dan kursi yang tampak mewah. "Nona, wanita tua dari keluarga Xie telah tiba." Pengawal berbaju hitam berjalan ke meja dan kursi dan berkata dengan hormat. Zhang Chuxue sedikit mengangguk. Bangunan yang belum selesai itu berangin di semua sisi. Jadi gadis itu dibungkus rapat dan duduk di kursi besar dan nyaman. Wajah kecilnya pucat dan dia terlihat sangat lemah. Namun di mata monyet dan lainnya, mereka tampaknya adalah iblis yang paling menakutkan. Baru saja, mereka menunggu dengan penuh harap untuk mengambil alih harta karun senilai 50 juta, ketika Zhang Chuxue tiba-tiba muncul bersama seseorang. Salah satu kaki tangan monyet itu melontarkan kata-kata tidak senonoh agar adegan tetap berjalan. Sekarang orang ini ada di dunia ini dalam situasi yang benar-benar baru. Situasi di mana daging dan darah bercampur karena dia terlempar dari 10 lantai. Sebelum bertemu Ye Yan, Zhang Chuxue sangat autis karena dia tidak akan segera mati. Namun kemunculan Ye Yan memberinya harapan untuk hidup dan membuatnya tidak lagi menekan kepribadiannya. Hanya di hadapan Ye Yan Zhang Chuxue akan kembali menjadi saudari yang penurut. Nyonya Xie bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa lama dia tidak mengendarai mobil. Saat dia tiba di tempat tujuannya,
hari sudah hampir tengah hari. Dia keluar dari mobil, memegang kotak berisi mangkuk porselen di tangannya. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang pengawal berpakaian hitam berdiri di pintu masuk gedung yang belum selesai. Jantung Nyonya Xie berdetak kencang. Dia selalu percaya bahwa mereka yang menculik Qin Fanglan dan Xie Kaidong adalah sekelompok orang yang putus asa. Tapi pengawal berpakaian hitam di depannya memiliki aura yang kuat, dan dia jelas merupakan elit yang terlatih. Nyonya Xie hanya ingat pernah bertemu dengan pengawal seperti itu di keluarga Wen, tetapi beberapa orang itu adalah pengawal pribadi Tuan Wen. Sekarang, elit seperti itu hanyalah petugas kebersihan? Ekspresi wajah Nyonya Xie berubah. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Tapi sekarang saya di sini, saya harus masuk dan melihatnya. Dia berjalan ke arah pengawal berbaju hitam dan berkata dengan nada dingin, "Saya membawa barang-barangnya, di mana cucu-cucu saya?" Nyonya Xie tua merasa bahwa dia adalah anggota paling senior di keluarga Xie dan tidak perlu menundukkan kepalanya di depan seorang pelayan. Pengawal berbaju hitam meliriknya dan berkata dengan tenang, "Nyonya ingin Anda menemuinya di lantai paling atas." "Apa? Lantai paling atas?" Ekspresi Nyonya Xie berubah dan dia mendongak. Selusin lantai sebenarnya tidak terlalu tinggi di kota besar seperti Tanglin. Tapi dia sudah sangat tua. Jika dia benar-benar memanjat, separuh hidupnya akan hilang. "Apa maksudmu? Aku adalah kepala keluarga Xie. Kamu mempermalukanku," teriak Nyonya Xie dengan marah. Dia awalnya mengira mereka akan bertemu di lantai 2, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan memberinya pertarungan. "Saya meminta Anda untuk segera menurunkan cucu saya. Jika tidak, keluarga Xie saya tidak akan pernah menelan nafas ini." Pengawal berbaju hitam tidak marah bahkan setelah dimarahi. Dia hanya tersenyum dingin. "Jika kamu tidak mau naik, baiklah. Dalam hal ini, kami hanya dapat mengirimkan anak itu kepadamu dengan cara tercepat, tetapi kita tidak tahu kapan saat itu akan tiba. Masih bisakah kamu mengenalinya?" Nyonya tua Xie menghirup udara dingin. Dia tidak tahu apa maksud pihak lain. Jika dia tidak naik ke atas, dia akan menjatuhkan Xie Kaidong. Dia tercekik oleh pendekatan tidak berperasaan ini. Tidak mungkin, Nyonya Xie hanya bisa mengertakkan gigi dan merangkak di malam hari selangkah demi selangkah. Dia lebih tua dan dimanjakan selama bertahun-tahun, jadi dia sudah mengeluarkan banyak keringat saat mencapai 30%. Saat Nyonya Xie naik ke lantai paling atas, sudah setengah jam kemudian. Dia melangkah ke anak tangga terakhir, merasakan kakinya gemetar dan wajah lamanya sangat pucat. Nyonya Xie tua duduk di tanah, matanya menjadi gelap, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kemudian, dia siap untuk marah dan memberitahu orang-orang ini bahwa dia tidak semudah itu untuk dipermainkan. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar, Nyonya Xie melihat dengan jelas situasi di lantai paling atas, dan kata-kata yang akan dikutuknya ditekan. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, dia berdiri di bawah tatapan pengawal berpakaian hitam dan berjalan ke Zhang Chuxue. Gadis di depannya terlihat kurus dan lemah, namun ada aura yang bisa disebut mulia di antara kedua alisnya. Meskipun Nyonya Xie telah mengendalikan kekuatan keluarga Xie selama bertahun-tahun, dia merasakan tekanan yang tidak terlihat saat menghadapi Zhang Chuxue. "Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan memperlakukan orang tua seperti ini?" kata Nyonya Xie dengan gigi terkatup, bersambung.